Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Untuk video ini kita akan membahas tentang kista ovarium. Jadi sadari sejak dini adanya tanda-tanda kista ovarium. Jadi materi ini kita buat dalam rangka kuliah WhatsApp. Jadi kulwap ya. Jadi kalau bagi yang moms yang ikuti Instagram kita, mungkin ini kali ketiga kita buat materi seperti ini, dimana nanti kalau kita memang ada waktu kita buat video seperti ini, nanti kita diskusikan dalam grup WhatsApp. Jadi bagi yang moms yang pengen tidak ketinggalan untuk materi-materi seperti ini, follow aja Instagram kita. Nanti setiap ada acara follow up seperti ini akan kita infokan. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, untuk materi kali ini kita khusus membahas tentang kista ovarium. Kalau yang dua kuliah sebelumnya kita membahas tentang program hamil. Untuk kali ini permintaan dari audiens untuk membahas tentang kista ovarium. Kista ovarium itu kalau secara definisinya adalah suatu kantung. Jadi kalau gini ya, jadi kalau ini adalah organ kandungan seorang wanita, organ kandungan. Jadi di sini ada rahim, kemudian ini tuba, ada indung telur. Jadi kista ovarium itu adalah tumor yang mengenai bagian indung telur. Dia biasanya berbentuk kantung berisi cairan. Jadi kista ini biasanya ukurannya macam-macam. Jadi ada yang ukuran kecil, ada ukurannya yang besar, kemudian ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi macam-macam. Jadi kalau dikatakan kista ovarium itu adalah tumor yang mengenai pada indung telur. Jadi beda dengan miom. Kalau miom itu adalah tumor atau penyakit yang kena di rahim. Oke, kembali ke kista ovarium. Kista ini bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi pada saat masa masih kecil, prapubertas, pada saat pubertas, pada usia masa reproduksi, kemudian sampai pada usia lanjut. Jadi kista itu tidak hanya timbul pada wanita yang sudah dewasa atau sudah tua, tapi bisa timbul kapanpun. Kemudian penyebabnya, jadi kista ovarium ini sampai sekarang itu belum diketahui penyebabnya secara pasti. Jadi sehingga karena penyebabnya tidak diketahui secara pasti, sehingga jika ditanya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah, itu sulit karena penyebab kista itu macam-macam. Yang pasti kita nggak tahu. Ada beberapa teori yang mengatakan karena adanya gangguan keseimbangan hormon, jadi gangguan dari estrogen progesteronnya. Bisa juga gangguan pada proses di atas, jadi otak, hipotalamus dan sebagainya yang mengkoordinir terjadinya menstruasi. Jadi banyak faktor. Jadi ada teori yang mengatakan karena gangguan keseimbangan estrogen dan progesteron. Kemudian ada juga yang mengatakan, atau teori yang mengatakan gangguan pada hipotalamus, kemudian pada hipofisis, pada ovarium, dan yang ketiga juga ada teori yang mengatakan karena gangguan pada sel folikel, jadi gangguan pada sel telur. Kemudian klinisnya gimana? Kebanyakan kista-kista kecil itu tidak ada keluhan apapun. Jadi si ibu biasanya nggak ada keluhan apapun, biasa saja. Ketahuannya pas kali-kali periksa di dokter kandungan, begitu di USG ada kista. Jadi ya tadi kebanyakan tidak ada gejala. Tapi ada juga beberapa kasus yang terdapat gangguan pada menstruasi. Jadi gangguan mens itu bisa nyeri pada saat menstruasi, kemudian bisa siklusnya yang nggak teratur, bisa juga karena mensnya yang terlalu banyak. Jadi biasanya kalau wanita mempunyai keluhan-keluhan menstruasi, gangguan menstruasi, periksakan karena dikhawatirkan ada kista. Kemudian
Keluhan lain bisa juga nyeri di bagian perut bawah. Jadi kadang-kadang sering kayak nyeri-nyeri di bagian panggul, nyeri perut bawah, USG. Itu juga kadang-kadang bisa salah satu dari gejala kista. Kemudian nyeri saat berhubungan. Jadi salah satu juga keluhan pada pasien yang terdapat kista ovarium biasanya ketika hubungan, nyeri menstruasi. Kemudian kadang-kadang juga didapatkan nyeri dari punggung sampai menjalar ke kaki. Jadi kalau sering nyeri-nyeri di belakang sampai menjalar ke kaki, bisa disebabkan juga oleh karena kista. Kemudian jika kistanya sudah membesar, itu biasanya didapatkan gangguan pada organ sekitar. Jadi karena ini rahim di sini, kemudian kista di sini, depannya ada kandung kemih, di belakang ada rektum atau bagian saluran cerna. Ketika kista ini membesar, biasanya juga bisa menyebabkan gangguan pada buang air kecil sama gangguan pada buang air besar. Dan ada beberapa kasus juga pada pasien-pasien dengan mens yang tidak teratur. Jadi pada ibu-ibu atau wanita yang mensnya nggak teratur, periksakan, karena kista juga kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan mens yang tidak teratur. Kemudian biasanya kista ini menyerang pada usia berapa? Ini sering ditanyakan juga. Seperti saya katakan di awal pembuka tadi, tidak ada batasan umur. Jadi kista itu bisa didapatkan pada seluruh usia wanita, bisa itu anak-anak, bisa dewasa, remaja, sampai pada usia tua. Tetapi secara statistik, resiko keganasan pada anak-anak, jika misalnya kita dapatkan kista pada usia masih anak-anak, itu resiko keganasannya hanya 10%. Jadi kemungkinan ganasnya 10%. Sedangkan pada masa-masa usia reproduksi, itu angka keganasannya itu meningkat dari 15 sampai 25%. Nah, pada ibu-ibu yang umur di postmenopause, jadi 50 tahun ke atas, jika kita dapatkan kista, itu hampir 50% adalah ganas. Jadi semakin meningkat usia si wanita, jika didapatkan kista, resiko untuk terjadi keganasan semakin meningkat. Nah, kalau misalnya kita temukan tumor ovarium pada usia reproduktif itu kalau rata-rata 18 tahun sampai 30-40 tahun lah. Kadang-kadang juga kita masukkan 45 tahun, itu kadang masih produktif. Kebanyakan hampir 70-80% itu adalah jinak. Kemudian contoh-contohnya itu ya seperti kista-kista folikel. Jadi nggak semua kista itu ganas, ada kista jinak, ada kista ganas. Jadi kalau pada usia reproduktif itu sebagian besar masih jinak. Kemudian biasanya kenanya di bagian ovarial. Banyak jenis-jenis jinak di sini seperti yang corpus luteum, kemudian ada simple kista, kemudian kista endometriosis. Jadi banyak macam-macam kista. Kemudian PCOS juga masuk, polycystic ovarial syndrome juga termasuk pada macam-macam dari kista. Dan yang terakhir adalah paratubal kist. Jadi kadang-kadang kista itu bukan hanya di bagian ovarium, kadang-kadang di sampingnya, jadi bisa kena di bagian ligamen di sampingnya. Kemudian biasanya kalau kita mengelompokkan kista itu, kalau misalnya dari ukuran, kita bagi menjadi dua. Jadi kalau di Indonesia kita pakai batasannya adalah 5 cm. Jika ukurannya kurang dari 5 cm, biasanya jinak, dan kebanyakan akan menghilang sendiri dalam 2 atau 3 bulan. Jadi begitu didiagnosa kista, nggak usah panik, karena nggak semua kista itu ganas dan nggak semua kista itu butuh operasi. Jadi kalau ukurannya masih kecil, biasanya kita cenderung untuk observasi dulu, tidak diapa-apakan. Nanti kita lihat perkembangannya di USG berikutnya, membesar atau tidak. Jika mengecil ya tidak ada tindakan, tapi jika cenderung dia bertambah besar, maka kemungkinan harus dilakukan operasi. Kemudian macam-macam sebenarnya tak jelaskan tadi model kista. Ada yang kista yang folikuler, kemudian ada kista yang multilokuler, macam-macam. Saya kira nggak terlalu ini. Intinya tadi sih kita kelompokkan berdasarkan ukuran. Kalau kista di bawah 5 cm biasanya jinak, atau kita sering sebut dengan kista fisiologis. Biasanya tindakannya hanya observasi. Kemudian bagaimana cara kita untuk
mendiagnosa kista. Jadi kista itu seperti saya katakan sebelumnya itu kebanyakan tidak ada keluhan. Jadi hanya didapatkan pada saat pemeriksaan, dan sering itu pada pasien-pasien yang program hamil. Jadi ketika di USG ada kista, padahal si pasien tidak pernah mengeluh ada keluhan apapun. Untuk mendiagnosa kista itu banyak cara yang kita lakukan. Pertama adalah dengan USG. USG bisa kita lakukan USG secara abdomen dari perut seperti biasa, tapi kalau untuk kista memang lebih bagus kita lakukan transvaginal. Jadi kita USG-nya lewat vagina, jadi kita lebih dimasukkan USG-nya lewat vagina gini, kita jadi proof USG itu langsung bisa ke organ kandungannya, jadi lebih mudah kita untuk mendeteksi kelainan-kelainan. Saya kira itu aja sih untuk materi kista. Ada nggak yang bisa dilakukan untuk mencegah? Karena saya katakan tadi bahwa penyebab pasti kita nggak tahu, jadi tidak ada tindakan yang betul-betul efektif untuk mencegah kista ini. Tetapi dianjurkan memang untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung karsinogen. Karsinogen itu makanan-makanan yang bisa memicu timbulnya tumor. Ya banyak macam-macam. Sekarang kan banyak kalau kita lihat di berita-berita yang makanan dicampur pengawet lah, makanan yang mengandung bahan-bahan kimiawi yang beracun dan macam-macam. Jadi lebih aman makan masakan sendiri yang kita betul-betul tahu kualitasnya. Tapi kalaupun makan di luar ya lihat-lihat juga, ya, sebisa mungkin minimalisir lah. Saya kira demikian sih untuk materi kista. Mengenai terapi, tadi saya sudah jelaskan kalau terapinya itu ada dua, bisa konservatif, bisa operatif. Jadi konservatif itu untuk kista kecil, biasanya kita observasi, kita lihat perkembangannya. Kalau operatif itu operasi. Jadi operasi itu ya dilakukan pengangkatan. Nah, operasi ini sendiri bisa hanya diambil kistanya dipisahkan dengan indung telurnya, bisa diambil sekalian sama indung telur, tergantung besarnya, tergantung bentuknya. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah pasien kista ovarium itu bisa hamil enggak? Kalau kista kecil biasanya tidak berpengaruh. Kista kecil tidak berpengaruh. Tapi kalau misalnya setelah menikah lebih dari 1 tahun, kemudian tidak hamil-hamil juga dan dia ada kista, memang secara statistik kalau kistanya diambil, kemungkinan hamilnya lebih tinggi dibandingkan kalau si ibu masih mempunyai kista. Jadi kalau untuk program hamil, ada kista yang harus kita ambil dulu, baru kita program. Ada yang bisa kita coba program tanpa kistanya diambil. Tapi yang tadi statistiknya lebih besar peluang berhasilnya kalau kista diambil dulu baru dilakukan operasi. Kemudian yang pertanyaan, kalau kista itu membedakan ganas atau jinak seperti apa? Untuk membedakan jinak dan ganas, kista itu hanya bisa dikatakan ganas atau tidak setelah operasi dilakukan. Jadi begitu diambil jaringannya, kita periksakan ke laboratorium, kemudian dilakukan patologi anatomi, baru keluar kistanya jinak atau ganas. Kalau sebelum operasi bisa atau tidak? Secara pasti tidak. Jadi tetapi kita bisa menduga. Jadi ada kista-kista yang kita menduga ganas. Jadi biasanya kista yang ganas itu kalau dari USG-nya dia cenderung agak padat, kemudian ada papil-papil di dalamnya, ataupun bisa dengan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kemungkinan ini kista jinak atau ganas. Jadi ada pemeriksaan seperti CA125, 199 dan lain-lain yang kita lihat. Apabila angkanya tinggi, kistanya cenderung ke arah ganas, dan itu juga enggak 100%. Tetap setelah operasi baru kita bisa tentukan ganas atau enggak. Kemudian pertanyaan lain, kalau hamil ada kista apakah harus operasi? Oke, kalau misalnya pasien yang hamil kemudian ada kista, sebenarnya jika kista ini tidak mengganggu, tidak nyeri, kita bisa lanjutkan kehamilan sampai cukup bulan, kemudian dilakukan operasi sesar sekalian untuk ngambil kistanya. Tetapi pada kondisi-kondisi hamil kemudian kistanya kepluntir atau nyeri yang berlebihan atau kista pecah, kista ini bisa diambil sebelum bayi dilahirkan. Biasanya amannya di atas usia kehamilan 16 minggu, sesudah
usia kehamilan di atas 16 minggu baru dilakukan operasi untuk ambil kisahnya, kemudian ditutup, nanti lahiran baru bisa disesar lagi atau dengan normal tergantung kondisi. Saya kira pertanyaan yang ada itu nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup WhatsApp. Bagi yang ingin ikutan kuliah WhatsApp, kita rutin seminggu atau 2 minggu sekali kita buat seperti ini kerjasama sama Orami, kalau nggak salah Oram ya, nanti tak tulis ininya ya. Oke, diskusi nanti setelah menonton video ini, untuk diskusi kita lanjut di grup WhatsApp. Oke, jangan lupa ditekan tombol subscribe dulu sama tanda lonceng, jadi kalau ada video baru dari kita akan ada notifikasinya sehingga dapat menambah wawasan. Di share ke media sosial Anda, dukungan subscribe Anda sangat membantu perkembangan channel kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.